Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebelum kita akan memulai perbincangan kita, kami hadirkan dulu informasi pembuka untuk Anda pemirsa. Di Treskrim Sus Polda Bali ini menggelar olah TKP lanjutan di rumah milik tersangka Dr. Ketut Arik Wiantara yang dijadikan sebagai tempat praktek aborsi pada Rabu petang. Inilah suasana olah TKP lanjutan di rumah praktik aborsi ilegal milik tersangka Ketut Arik Wiantara di Gang Purabayangan, Banjarceluk, Jalan Raya Padang Lui, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Olah TKP lanjutan dilakukan penyidik di Treskrim Sus Polda Bali dengan melibatkan unit Lapfor Polresta Denpasar dan juga disaksikan kuasa hukum dan keluarga tersangka. Secara eksklusif, jurnalis TV One merekam suasana kamar tempat tersangka melayani pasien dan melakukan praktek aborsi. Di ruangan ini pemirsa terdapat sebuah meja tempat tersangka melayani dan memeriksa kesehatan pasien terlebih dahulu dan tempat tidur untuk melakukan aborsi. Dan sekarang kita tangani. Silakan. Lapor mungkin. Baik. Sudah. Bukti tambahan untuk bisa mengungkap adanya kasus ini. Oke, langsung saja kita mulai dialog kita. Sudah hadir narasumber di studio TV One, Kenana. Ya, sudah bersama kita pemirsa ada Dr. Budi Wiweko. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Dokter spesialis kebidanan dan juga penyakit kandungan dan juga akan bergabung bersama kita pemirsa secara virtual ada AKBP Ranefli Dian Chandra, Wadir Reskrim Sus Polda Bali, serta Gede Kamajaya, sosiolog Udayana Bali, dan juga IKD Sucaya Astawa, klien Banjarceluk. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Ya, baik, saya mungkin mau memulai dari Prof. Iko dulu. Prof, ini yang terjadi di Bali cukup menggemparkan karena jumlahnya kalau waktu itu kita konfirmasi kepada pihak kepolisian juga cukup banyak, ribuan janin. Nah, bagaimana sebenarnya praktik aborsi ini kemudian di masyarakat? Karena ada label ilegal, artinya apakah ada yang legal seperti itu, Dok? Ya. Yang pertama, POGI sebagai bagian dari organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi mengecam tindakan aborsi yang tidak legal ini. Sebenarnya seluruh aborsi itu tidak legal, melanggar hukum pidana. Hanya ada 2 pengecualian atas larangan aborsi ini. Yang pertama adalah boleh dilakukan atas indikasi kedaruratan medik. Kedaruratan medik itu kalau artinya kehamilan itu membahayakan nyawa ibunya atau membahayakan nyawa janin yang dikandungnya atau janin yang dikandungnya memiliki kelainan genetik sehingga dia kalau dilahirkan hidupnya sangat sulit. Itu boleh dilakukan aborsi. Yang kedua, pengecualian larangan atas aborsi adalah pada korban perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Nah, 2 inilah aborsi boleh dilakukan. Oke. Begitu. Jadi itu hukumnya, aturannya ya, Dok ya. Kalau gitu kita juga coba untuk tanyakan kepada pihak kepolisian sejauh ini bagaimana Pak proses penyidikan yang sudah dilakukan, terakhir juga sudah dilakukan olah TKP lanjutan. Baik. Terima kasih Mbak Fena, betul. Kemarin tepatnya hari Rabu kita sudah melaksanakan olah TKP tambahan, di mana tujuan dari olah tambahan ini adalah tentunya mencari bukti-bukti lanjut yang dirasa perlu dalam pengungkapan perkara ini. Sampai saat ini pun anggota kami masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Serta juga akan kita telusuri alat-alat dan obat-obatan yang ada itu diperoleh tersangka dari mana, itu juga akan kita upayakan untuk ungkapnya. Kemarin kita dengan tim dari Puslapor juga dari Bitlapor Polda Bali juga turun ke TKP untuk mengolah TKP tambahan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh tersangka selama ini. Dan dari hasil olah TKP kami tentunya
mencari kesesuaian dan kecocokan dari perbuatan-perbuatan yang ada dengan barang bukti yang ada di TKP tersebut, dan tim Bitlapor turun untuk memastikan itu. Hasil kita saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan secara forensik oleh Bitlapor Polda Bali. Demikian Mbak Vena. Ya, Pak Ranefli, sejauh ini pendalaman pihak kepolisian korban aborsi ini berusia berapa Pak? Apakah remaja atau ibu-ibu? Ya, memang sebagian usia remaja, Mbak. Rata-rata anak kuliah, ada karyawati perusahaan swasta juga ada, bahkan ada juga katanya yang masih sekolah di sekolah menengah lanjutan atas. Jadi tersangka tidak menyampaikan bahwa semua pasien yang datang itu, dari keterangan yang kita lakukan pemeriksaan tersebut, tidak semua yang datang itu melakukan aborsi, termasuk juga tersangka juga ngakuannya juga bisa memberikan pengobatan kulit maupun perawatan kecantikan. Ini yang kita pastikan lagi keterangan ini untuk kesesuaiannya dengan TKP kemarin. Kemarin ada beberapa obat juga yang memang kita temukan di tempat tinggal tersangka, ada obat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ranefli, untuk status dari Dokter Ketut sendiri, ini sebenarnya profilnya bagaimana sih Pak? Apakah betul ya seorang dokter atau sebenarnya seperti apa? Oke, baik, kita akan coba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Ranefli. Nanti selanjutnya kita bergeser dulu ke Mas Gede Kamajaya, sosiolog dari Udayana. Mas Kamajaya, ini kalau tadi disampaikan dari pihak kepolisian, pasiennya kebanyakan remaja. Fenomena apa, kegelisahan apa yang kemudian bisa ditangkap dari adanya peristiwa ini? Suara saya terdengar jelas nggak? Ya, Jelas Pak. Oke, jadi sebetulnya kan datanya belum pasti apakah sesuai dengan, itu kan baru data pasien kan, 1.300 sekian, apakah semua melakukan aborsi, ini masih data penyelidikan lebih lanjut diperlukan kan, begitu dulu. Nah, sebetulnya kan ada banyak sebab sebetulnya hal ini kenapa terjadi ya. Pertama karena tentu saja ini adalah bagian dari kegagalan sex education. Tapi secara makro sebetulnya sepanjang sesuatu di dalam struktur masyarakat itu dibutuhkan, dia akan tetap ada. Misalnya praktek aborsi ini kenapa selalu berulang dari satu tempat ke tempat lain, dari tahun ke tahun, itu karena ada kebutuhan di situ. Nah, persoalannya kan jadi kenapa ini tidak bisa ditanggulangi kan? Satu karena kegagalan sex education. Selama ini kan berita yang saya baca soal kasus di Bali ini, itu dokter melakukan itu karena alasannya adalah rasional afeksi kan, kasihan kepada korban yang masih orang yang hamil di luar nikah itu karena masih statusnya pelajar, akhirnya dia mengambil tindakan itu, tetapi menjadi berbanding terbalik karena yang bersangkutan sebelumnya sudah sempat menjadi tersangka, kalau tidak salah 3 kali termasuk sekarang. Jadi sebetulnya ada pertimbangan rasio instrumental gitu, untung rugi di balik praktek aborsi itu. Tapi ini sudah jelas-jelas kalau tadi dari sisi kesehatan ini kan begitu berbahaya ya Mas Kamajaya. Nah, bagaimana kemudian apa yang bisa dilakukan oleh paling tidak lingkungan sosial atau mungkin juga pihak-pihak lain agar praktek-praktek semacam ini setidaknya kemudian tidak menjadi pilihan yang dipikirkan oleh para pasien? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi pertama, kalau kita lihat kondisi masyarakat hari ini kan pola asuhnya tidak lagi linear kan. Dari ayah, kemudian ibu, hari ini pola asuhnya kemudian bergeser menjadi sangat digital. Pola asuh linear ini menjadi penting dalam konteks ini ya. Kemudian yang kedua, bersama-sama sebetulnya kepada semua pihak, tidak hanya kepolisian tapi juga masyarakat atau badan terkait, karena kok bisa praktek aborsi ini ada iklannya di internet. Ini untuk pengawasan yang serius dari semua pihak. Yang kedua kan juga yang perlu diawasi adalah obat-obatan di apotek yang juga seringkali bisa diakses oleh pelaku misalnya. Ini membutuhkan juga badan-badan tertentu yang dengan serius mengawasi hal-hal semacam ini. Itu yang kedua.
yang tidak kalah penting sebetulnya kan kehadiran negara untuk kelanjutan pendidikan mereka yang hamil di luar nikah agar tetap bisa mengakses pendidikan juga menjadi sangat penting. Karena jangan sampai mereka mengalami stigmatisasi, akses pendidikan yang makin susah. Ini kan juga jadi PR negara pada momen itu kan. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya satu, bersama-sama bekerja, misalnya mengawasi soal iklan itu, kemudian membangun kepekaan sosial dengan lingkungan di sekitar, sex education yang juga memadai kepada anak-anak, dan kembali pada pola asuh yang linier dari ibu, ayah ke anak itu harus terus dikuatkan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Ranefli. Pak Ranefli, saya ingin memastikan terlebih dahulu status dari Dokter Ketut ini sebenarnya seperti apa sih profilnya? Apakah betul ia seorang dokter? Ya, baik. Mbak Vena, dapat kami jelaskan, kebetulan kami juga kemarin sudah menerima surat pernyataan sikap dari PDGI bahwa untuk status Dokter Arik ini sendiri betul bahwa dia dokter gigi dan pernah menyelesaikan pendidikan keakademisannya di salah satu perguruan di Bali ini. Namun yang bersangkutan tidak pernah terdaftar di PDKI dan yang bersangkutan juga tidak pernah mengurus izin untuk praktek gigi. Jadi selama dia membuka praktek ini malah dia tidak pernah melayani pasien-pasien dalam perguruan gigi tersebut. Yang ada malah yang bersangkutan melayani pasien-pasien kandungan, kulit, demikian Mbak Vena. Apa selama ini tidak ada laporan dari warga sekitar nih ada pasien yang keluar masuk dari kediaman pelaku, Pak? Nah itu, karena mungkin sudah yang ketiga ini ya Mbak Vena ya, yang bersangkutan sudah pernah dua kali dulu tahun 2006 dan 2009, sehingga mungkin dalam prakteknya, dalam kegiatannya yang bersangkutan ini juga sangat berhati-hati dan berbeda ya, beda pengungkapan dua kasus sebelumnya dengan yang saat ini kami lakukan. Jadi pada tahun 2006 itu dan 2009 tersebut karena memang ada pasien yang meninggal sehingga ada laporan dari keluarga yang menyampaikan pada pihak polisian sehingga prosesnya dapat kita lakukan dengan lancar. Dan ini pada saat pengungkapan ini murni penyelidikan ya, upaya dari anggota kami di lapangan karena mendengar informasi bahwa katanya ada praktek aborsi kembali yang dilakukan oleh Dokter Ari yang pernah masuk sehingga anggota melakukan surveillance penyelidikan dan termasuk tadi juga melakukan penelusuran di Google Web melalui media sosial. Nah, di situ anggota baru melihat Dokter A. Mungkin dapat kami luruskan sebagaimana yang disampaikan dari Bapak pembicara tadi bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah mengiklankan. Jadi dia di Google Web itu hanya memasang Dokter Ari klinik kesehatan. Jadi tidak pernah menampilkan bahwa dia melayani aborsi tersebut. Namun mungkin dari saya bilang itu karena memang sudah pernah melaksanakan kegiatan ini dan pernah ada yang datang meminta tersebut, kemudian mungkin menyebar dari mulut ke mulut sehingga para pasien yang pengen menghubungkan ini kemudian menghubungi yang bersangkutan. Demikian Mbak Vena. Pak Ranefli, informasi mengenai jasa yang ditawarkan oleh Dokter Ketut ini dipasang di mana dan apakah juga ditemukan atribut lain seperti papan nama yang ada di lokasi dilakukannya praktek aborsi ilegal ini, Pak? Baik, Pak Ranefli. Yang bersangkutan. Halo? Ya, silakan Pak. Halo Mbak. Ya, Silakan Pak. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi Mbak Vena, bahwa yang bersangkutan memang alamannya di Google Web dengan mencantumkan nama dan nomor handphone saja, jadi keterangan ini kesehatan, jadi tidak menjelaskan detail bahwa dia membuka praktek aborsi. Buat dugaan bahwa praktek aborsi ini karena memang pernah melayani itu kemudian menyebar dari ke mulut sehingga para pasien tersebut mendatangi yang bersangkutan. Jadi tidak benar kalau dia memasarkan iklan di internet itu bahwa dia melayani aborsi. Itu yang perlu kami luruskan Mbak Vena. Oke. Baik, terima kasih Pak Ranefli Wadireskrim Sus Polda Bali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog mengenai dokter gigi yang kemudian melakukan aborsi ilegal pada ribuan janin di Bali. Usai jeda pemirsa kami. Aborsi yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama A. Perbuatan ini sudah yang ketiga.
rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai adanya praktik aborsi ilegal yang terjadi di Bali dan kemudian pasiennya juga cukup banyak. Prof Iko, ini resikonya sampai kerentanannya sampai sebesar apa sih, Prof, dengan adanya aborsi ini? Ya, betul. Jadi memang sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan, ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016, itu disebut bahwa aborsi yang dilakukan adalah aborsi yang aman, yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi walaupun dua pengecualian itu, ya, indikasi kedaruratan medik dan korban perkosaan harus dilakukan dengan aman, sehat dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, tidak boleh dilakukan, ya, dengan imbalan materi. Ya, kata-kata aman, sehat dan bertanggung jawab ini penting sekali. Kenapa? Karena yang kita jaga adalah fungsi kesehatan reproduksi perempuan. Tadi dijelaskan, ya, tahun 2006 dilakukan unsafe abortion, komplikasinya kematian. Jadi kalau tidak dilakukan tindakan aborsi dengan aman, sehat dan bertanggung jawab, komplikasinya nomor 1 kematian. Ya, karena infeksi. Itu cukup banyak. Di Indonesia kematian ibu pada perempuan di bawah 19 tahun masih cukup banyak. Karena unwanted pregnancy masih cukup banyak. Yang kedua, ya, bisa kehilangan fungsi reproduksinya. Jadi dilakukan aborsi yang tidak aman, tidak sehat, ya, tidak bertanggung jawab, ada infeksi, rahimnya harus diangkat. Sehingga si perempuan ini nanti tidak akan bisa punya anak misalkan. Nah, hal-hal inilah yang harus kita jaga betul. Walaupun ini kan di sisi hilir, ya, di sisi hilir yang kita jaga nih, ya, tindakan aborsi, dan di sisi hulu ini penting sekali disampaikan oleh Pak Kamajaya, ya. Ya, betul, edukasi kesehatan reproduksi remaja. Bahwa remaja tuh harus tahu menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang dijaga tuh bukan cuma organnya saja, tapi fungsinya, ya kan? Dia harus tahu kalau tandanya pubertas itu apa sih? Kalau pubertas itu artinya sudah memproduksi sel telur, sudah memproduksi sperma. Kalau hubungan seksual bisa hamil, ya, konsekuensinya seperti itu. Jadi harus paham. Ya, jadi dari hulu sampai hilir ini harus kita jaga betul, seperti itu. Dan saya kira kehadiran negara, pemerintah ini penting sekali. Karena di undang-undang, peraturan pemerintah dan Permenkes itu disebutkan aborsi yang aman, sehat dan bertanggung jawab itu boleh dilakukan pada vaskes yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Ya, ada panduannya, ya, POGI sudah mengeluarkan panduannya. Bagaimana ada konseling, ya, asuhan pra keguguran, pasca aborsi dan sebagainya. Jadi ini sebuah tindakan yang sangat komprehensif sebenarnya. Gitu. Menarik, Dok, ketika kita membahas mengenai sex education yang tidak perlu dianggap tabu lagi, tapi untuk menjaga kesehatan reproduksi, terutama perempuan. Karena kunci kita itu menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Oke, nah kita beralih dulu, Dok, ya. Kita juga akan sapa ada Pak Astawa sudah bergabung bersama kita. Ini merupakan Kepala Banjar, ya, bisa kita bilang, di Celuk, Bali. Selamat siang, Pak Astawa. Halo, selamat siang, Pak. Baik, kita masih coba untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Astawa sehingga bisa berbincang dengan beliau. Kembali lagi mungkin ke Prof Iko dulu. Ya. Prof, kalau tadi Mas Kamajaya juga menyatakan ini karena ada needs-nya, gitu kan. Nah, apa kemudian yang membuat para pasien ini akhirnya memilih pergi ke aborsi ilegal daripada ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa melakukan aborsi yang aman, sehat, bertanggung jawab itu tadi, Dok? Betul. Jadi memang pemerintah berupaya membuat regulasi, ya. Regulasi yang mengawal agar, ya, kehamilan yang tidak diinginkan, ya, akibat tadi indikasi kegawat daruratan atau korban perkosaan itu bisa ditangani dengan baik, ya. Walaupun pada tahapannya implementasinya masih belum berjalan dengan baik. Tetapi di luar itu kita harus akui juga, ya, banyak kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, ya, unwanted pregnancy, yang di luar dua pengecualian atau larangan aborsi. Nah, itu memang tidak ada salurannya, ya, di
di dalam kerangka regulasi pemerintah itu belum ada salurannya. Nah ini sebenarnya kalau kita berbicara harusnya dari hulu ya. Dari hulu, bagaimana pendidikan keluarga, pendidikan agama, pendidikan kesehatan reproduksi remaja, ya itu benar-benar harus bisa menjaga lah, ya kalau bisa ya abstinen, tidak berhubungan seksual, ya itu kan memang pendidikan agama dan keluarga seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara lebih jauh, ya pada orang-orang tertentu yang melakukan hubungan seksual, ya harusnya ya kalau dia paham, saya katakanlah ada kontrasepsi darurat. Ya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Walaupun ini sangat-sangat kontroversial ya. Isu ini sangat kontroversial, sangat abu-abu, tapi ini challenge ya. Challenge yang luar biasa besar ya di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Ya, bagaimana kemudian mengkomunikasikan dengan narasi yang bisa diterima ya, Dok ya? Betul. Dari sisi pendidikan kesehatan reproduksi remaja, kemudian di hilir bagaimana pemerintah, bagaimana profesi ya. Kami ini POGI, ya kita adalah tenaga medik yang bertanggung jawab terhadap tindakan aborsi yang aman, sehat dan bertanggung jawab begitu ya. Kira-kira itu dari sisi profesi itu. Ada panduannya, ya ada kompetensinya, ada pelatihan, ada vaskes yang ditunjuk. Oke, baik. Kita mau coba sapa kembali pemirsa Pak Astawa. Selamat siang Pak Astawa. Selamat siang Ibu. Ya, Pak Astawa ini merupakan siang Pak. Kepala dusun ya yang tinggal di tempat kediaman dari pelaku dokter aborsi ilegal. Dusun di lingkungan aborsi tersebut, Mbak. Oke, baik Pak Astawa. Pak Astawa ini berdasarkan pantauan dari warga sekitar di sana, bagaimana ciri-ciri ataupun hal-hal yang mencurigakan yang terlihat di klinik tempat pelaku ini, Pak? Begini Mbak, kalau hal-hal yang mencurigakan, yang bersangkutan kan praktek secara tersembunyi ya. Sebetulnya isu di lingkungan kami sudah lama sih sebetulnya, dalam tanda petik di lingkungan Anda terindikasi ada dokter yang praktek aborsi. Tetapi kenyataannya mereka si Ari ini tinggal di lingkungan kami itu bukan tinggal sebetulnya, dia punya rumah tidak ditempati. Tapi sebelumnya itu dikontrakan beberapa kali kepada orang lain. Setelah itu dia mungkin mampir seperlunya aja gitu Mbak. Oke, sudah berapa lama Pak Astawa dokter Ketut ini tinggal di lokasi tersebut? Tidak, ya itu cuma punya aset atau rumah di lingkungan kami. Dia itu bukan ber-KTP di lingkungan kami, bukan KTP dalam gitu Mbak. Oke. Tapi warga sekitar apakah mengetahui bahwa pelaku ini sebelumnya juga pernah menjadi residivis terlibat kasus aborsi yang sama beberapa tahun lalu Pak? Ya, kalau masalah residivis, warga kami tidak sejauh itu mengenal kasusnya daripada si Pak Ari ini. Karena yang bersangkutan jarang ada di lokasi, dia datang seperlunya aja, dia ada di rumah atau tidak, pintu selalu tertutup, komunikasi tidak ada dengan warga sekitar gitu Mbak. Oke, tapi warga sekitar pernah tidak Pak Astawa melihat ada kendaraan, motor keluar masuk ke rumah tersebut? Kalau masalah motor keluar masuk ke rumah enggak. Ini ia tuh kan punya rumah, tetapi parkirnya itu sebetulnya kalau ada tamu itu di gang itu cukup luas ya, lebarnya kurang lebih 3 meter, itu cukup representatif. Tetapi untuk di dalam rumah ya tidak begitu representatif sih untuk parkir. Tetapi rumah itu selalu tertutup pintu gerbangnya gitu. Oke. Untuk di parkirannya sendiri juga warga apakah juga sering melihat adanya kendaraan-kendaraan yang terparkir di sekitar rumah tersebut Pak Astawa? Kalau sering tidak, karena ya ini kan prakteknya mungkin ya dengan perjanjian, lihat situasi lingkungan, bagaimana lingkungan sekitar. Nah, kalau catatan mereka kan residivis ya, maaf kalau residivis itu kan catatan baru bagi saya, tetapi karena dia itu sudah berpengalaman, tentu lebih ekstra hati-hatilah dia menangani kasus-kasus seperti itu gitu. Sehingga masyarakat sekitar, karena di sana adalah lingkungan pendatang,
sifatnya heterogen, yang ber-KTP kami adalah sangat sedikit, yang mereka hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, itu tidak begitu ada komunikasi yang menjuruslah tentang si hari ini gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Igede Sucaya Astawa, klien Banjar Celuk sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang untuk berbagi bagaimana sebenarnya aktivitas yang terjadi di sekitar rumah pelaku ya. Kita kembali ke Mas Kamajaya. Mas Kamajaya, ini menarik kita berbicara mengenai upaya-upaya dari hulu ke hilir. Ini pergeseran apa yang tengah terjadi di lingkungan kita, terutama di Bali, Mas Kamajaya, dengan adanya peristiwa ini? Oke, jadi sebetulnya masyarakat Bali ini kan mengalami perubahan sosial yang cukup drastis ya, dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri jasa. Dan itu tentu saja membawa konsekuensi logis secara sosial, solidaritasnya menjadi cukup renggang. Ini yang saya maksud tadi, bahwa membangun kepekaan sosial di lingkungan sekitar menjadi penting, agar punya aware, kepedulian pada aktivitas orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, yang menarik sebetulnya bagi masyarakat Bali itu punya local genius untuk sex education yang sangat baik sebetulnya, karena kepercayaan masyarakat Bali itu ada konsekuensi religius yang harus ditanggung oleh pelaku aborsi dengan membuat serentetan upacara yang cukup besar, dan ini menjadi potensi yang cukup besar sebetulnya secara kultural untuk kita bisa gali terus dan edukasi, karena nilai-nilai itu melekat dalam aktivitas masyarakat Bali sebetulnya. Jadi artinya cara itu bisa tepat digunakan untuk mendorong narasi-narasi yang mengedukasi bagi para remaja di sana sehingga tidak terjerumus pada pilihan aborsi legal yang tidak aman ini ya, Mas Kamajaya? Betul, secara kultural itu sebetulnya lokal jenius itu ada, masyarakat Bali punya itu, karena ada konsekuensi religius yang harus ditanggung oleh pelaku aborsi yang orang Bali ini ya, dalam konteks ini yang berkepercayaan layaknya orang Bali itu punya konsekuensi religius yang cukup besar. Ketika mereka melakukan aborsi, mereka harus melakukan serentetan upacara, karena kami percaya setiap janin, entah bentuknya darah atau sudah berbentuk janin manusia, itu adalah kehidupan yang harus dijaga gitu. Oke, Mas Kamajaya, dengan adanya peristiwa ini, apa yang kemudian perlu darurat untuk segera dibenahi secara konstruksi sosial sehingga kasus-kasus semacam ini bisa ditekan? Ya, pertama tentu saja membutuhkan kejelian aparat, penindakan yang konsisten dari hulu ke hilir tadi, kemudian buat juga ruang-ruang pengaduan masyarakat dan direspon secara cepat ketika menemukan situasi-situasi yang cukup mencurigakan, agar segera bisa ditindak. Yang ketiga adalah membangun solidaritas dan kepekaan sosial pada lingkungan sekitar itu menjadi penting. Selain soal sex education yang harusnya tidak lagi tabu di era masyarakat hari ini, seperti kata Pak Dokter tadi. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Kamajaya. Prof Iko juga merangkum ya, Prof, terakhir juga mungkin dari perhimpunan dengan adanya fenomena-fenomena semacam, mungkin tidak hanya di Bali ya Prof ya, banyak juga di daerah-daerah lain. Apa kemudian yang harus dibenahi Prof? Ya, saya kira yang pertama ya tadi sudah disimpulkan ya, disampaikan dari hulu itu penting sekali ya, pencegahannya dari hulu ya, edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja ya, kemudian juga ada pendekatan kontrasepsi darurat tadi. Yang tidak kalah penting adalah pusat penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ya, bagaimana itu harus lebih dekat dengan masyarakat ya, sehingga perempuan itu harus didampingi memang, karena banyak mereka yang takut khawatir, tidak tahu harus lapor kemana, tidak tahu bahkan akan terjadi kehamilan, sehingga tahu-tahu hamilnya sudah besar dan mereka pergilah ke tempat yang tidak legal aborsinya, dan terjadilah ya komplikasi-komplikasi. Jadi ini penting sekali. Dan pengawasan ya terhadap regulasinya sudah ada ya, walaupun secara profesi, sebenarnya profesi itu Sumpah Dokter itu menghormati makhluk hidup ya, makhluk insani sejak pembuahan. Tetapi dengan ada peraturan itu ada relaksasi, kan ada 2 pengecualian yang boleh dilakukan aborsi. Jadi harus dibuat tempatnya, tenaga medisnya, dan pengawasan ya, yang melanggar
online, jangan lupa itu ya, iklan kan online. Ya. Klik aja obat aborsi muncul. Nah, itu dia Prof, tadi Dijual yang juga sembarangan. disinggung. Siapa yang menindak? Ya, begitu datang kepada vaskes sudah perdarahan hebat, ya kekurangan darah bisa meninggal dari tempat. Oke, berarti Saya kira ini yang akses sangat terhadap komprehensif. itu juga Ya. harus diawasi Harus secara dijaga, ketat ya. diawasi, ya tidak boleh sembarangan. Ya, banyak juga yang KW obatnya gitu ya, dan sangat berbahaya, sangat Jadi berbahaya. kita bicara tentang nyawa. Betul, Ya, Prof. Ya. betul. Terima kasih Prof. Betul. Iko atas Terima waktu kasih. penjelasannya siang Sama-sama. hari ini di Iya. Apa Kabar Indonesia Siang. Mas Kamaja juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, sosiolog dari Universitas Udayana. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami mengenai dokter gigi yang melakukan aborsi ilegal dari ribuan janin. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.